sejarah masuknya Islam ke negeri kita yang tercinta ini, kita semua tahu bahwa bukan melalui mubalik yang ceramah di atas mimbar, duduk di atas tempat-tempat seperti ini. Masuknya Islam dari petunjuk yang ada dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Hidup dengan cahaya petunjuk. Ini yang memberikan dampak. Ad-da'watu bil hal. Berdakwah dengan sikap, dengan akhlak, dengan budi pekerti. Ya. Makanya Nabi SAW membukakan pintu hidayah bukan hanya dengan penyampaian, tapi dengan sikapnya, dengan perilakunya. Hadis orang pedalaman yang mengencingi masjid, ya, bagaimana tersentuhnya orang pedalaman ini dengan sikap Nabi yang lemah lembut, mengingkari kemungkaran dengan tuntunan, dengan kelemah lembutan yang luar biasa. Ini kemungkaran yang luar biasa dilakukan oleh orang ini. Masjid dikencingi. Para sahabat semuanya marah, murka, meneriakinya. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah hendak berdiri untuk mengingkarinya, ya, untuk menghabisinya dalam tanda petik. Namun Nabi SAW katakan biarkan. Maka semuanya mengurungkan, duduk kembali. Orang pedalaman ini selesai, lega, puas, ya, membuang hajatnya di dalam masjid. Kemudian setelah selesai, ya, dan semua yang terjadi di dalam masjid itu dia tahu. Apa yang hendak diperbuat oleh para sahabat dan apa yang dilakukan oleh Nabi tidak luput dari pengetahuannya. Selesai dia buang air kencingnya, kemudian para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mengambil air 1 ember, siram. Selesai. Sikap ini yang membuat orang Badui itu tersentuh. Terkadang untuk mendakwahi orang yang tidak berpendidikan seperti ini bukan dengan ceramah. Bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan dalil. Ya, tetapi dengan sikap. Makanya saking tersentuhnya dengan sikap Nabi, dia berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Bayangkan bagaimana masuknya kecintaannya ke dalam hatinya, kecintaannya kepada Nabi SAW karena sikapnya tadi. Karena akhlak Nabi SAW. Subhanallah. Makanya Muawiyah ibn al-Hakam, awal-awal masuk Islam, radhiyallahu ta'ala an. Ada orang yang, hadis dalam Sahih Muslim, ya, juga dalam Sahih Bukhari. Ada orang yang bersin dalam salat, yang dia pahami, yang dia tahu, ilmunya yang pertama-tama adalah mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin. Kebetulan yang bersin itu juga mengucapkan alhamdulillah, boleh sebenarnya. Karena dia hanya berdialog dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Dia bersin alhamdulillah. Kan pujiannya untuk Allah, boleh dalam salat seperti ini dibenarkan. Karena masih dialognya, komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi Muawiyah ibn al-Hakam justru mentasmidnya, mengucapkan yarhamukallah. Ini dialog sudah berubah antara orang yang salat dengan orang salat yang lain. Semoga Allah merahmatimu. Para sahabat menampakkan pengingkaran karena mereka tidak tahu bahwa tidak boleh berbicara antara manusia dalam salat. Maka nampak mereka mengingkari, menegur walaupun dengan perbuatan, dengan sikap. Bahkan setelah melihat para sahabat memperlihatkan atau pengingkaran, teguran mereka dengan sikap, semakin marah dia. Dengan suara dia mengatakan, kali ini kenapa? Orang mendoakan seseorang yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, kalian kok mengingkari? Ya. Akhirnya selesai sholat, ujung-ujungnya dia juga merasa, ya, karena memang tidak ada seorang pun yang melakukan apa yang dia lakukan. Setelah selesai Nabi SAW memanggilnya. Lalu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sholat ini adalah dialog seorang hamba dengan Allah.
Tidak boleh dalam sholat itu ada dialog antara manusia dengan manusia. Kata Muawiyah, demi Allah, ma qaharani, wala syatamani. Demi Allah, Nabi SAW tidak menghardik saya, tidak menegur dengan keras. Dia hanya mengarahkan saja. Maka dia mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan seorang guru yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Inilah pengaruh-pengaruh dakwah bil hal. Mengingkari sebuah kemungkaran tidak selamanya dengan ungkapan, dengan kalimat-kalimat. Bisa jadi dengan sikap, dengan cara berakhlak dan seterusnya.